Jiwa terpilih. Salah satu kemampuan yang paling disalahpahami yang dapat dimiliki seseorang adalah kemampuan untuk mengenali pola sebelum itu menjadi berita utama, skandal, atau bencana. Kebanyakan orang tidak membuat keputusan dengan mempelajari pola. Mereka membuat keputusan berdasarkan apa yang terasa normal pada saat itu. Jika tidak ada yang terlihat salah, mereka menganggap semuanya baik-baik saja. Tetapi Anda belajar bahwa kenyataan tidak tiba-tiba hancur dalam semalam. Itu meninggalkan jejak jauh sebelum meninggalkan bukti. Inilah sebabnya mengapa pengamatan Anda sering terdengar aneh bagi orang lain. Anda tidak bereaksi terhadap satu peristiwa. Anda memperhatikan serangkaian detail kecil yang sendiri tidak tampak penting. Perubahan perilaku seseorang, janji yang secara diam-diam bertentangan dengan yang sebelumnya, kesempatan yang tampak terlalu sempurna, hubungan yang bergerak terlalu cepat, sekelompok orang yang tiba-tiba menjadi rahasia. Tidak satu pun dari hal-hal itu membuktikan apapun dengan sendirinya, tetapi bersama-sama mereka menceritakan sebuah kisah yang banyak orang tidak pernah berhenti cukup lama untuk dibaca. Kebenarannya adalah bahwa kebanyakan orang tidak melewatkan bahaya karena mereka kurang cerdas. Mereka melewatkannya karena pikiran mereka terlatih untuk memperlakukan setiap peristiwa sebagai terpisah. Mereka melihat momen yang terisolasi sementara Anda secara alami menghubungkannya. Anda memperhatikan bagaimana satu keputusan mengarah ke keputusan lain. Bagaimana satu kebohongan membutuhkan kebohongan lain untuk bertahan. Dan bagaimana kompromi kecil perlahan-lahan membangun menjadi konsekuensi besar. Itu adalah cara yang sama sekali berbeda untuk melihat hidup. Apa yang membuat ini sulit bukanlah sekadar melihat pola. Itu adalah menyaksikan orang-orang mengabaikannya karena hasil akhirnya belum terjadi. Mereka ingin bukti yang terlihat sebelum mereka bahkan mempertimbangkan perspektif Anda. Tetapi pola tidak dimulai dengan bukti. Bukti hanyalah bab terakhir dari sebuah cerita yang telah berlangsung lama. Pada saat semua orang akhirnya setuju bahwa ada yang salah, tanda peringatan sudah datang dan pergi. Inilah sebabnya mengapa orang sering bingung antara kebijaksanaan dan negativitas. Jika Anda adalah satu-satunya yang menunjukkan keretakan di fondasi sementara orang lain mengagumi cat di dinding, Anda menjadi suara yang tidak nyaman di ruangan. Orang tidak selalu menolak wawasan Anda karena itu tidak akurat. Kadang-kadang mereka menolaknya karena itu mengganggu narasi yang menenangkan yang lebih suka mereka percayai. Ada juga alasan yang lebih dalam mengapa kemampuan ini terasa sepi. Manusia secara alami mencari kesepakatan. Kita merasa lebih aman ketika orang lain mengonfirmasi apa yang kita pikirkan. Tetapi mengenali pola lebih awal sering berarti berdiri tanpa kenyamanan itu. Anda mungkin mendapati diri Anda mempertanyakan situasi yang dirayakan orang lain, menjauh dari kesempatan yang dikejar orang lain, atau menolak untuk mempercayai orang yang tampaknya dihormati secara universal. Dari luar, itu bisa membuat Anda terlihat terlalu berhati-hati. Dari dalam, Anda hanya mengikuti bukti yang belum dipelajari orang lain untuk diperhatikan. Waktu memiliki cara untuk mengekspos perbedaan antara tebakan acak dan pola yang sebenarnya. Tebakan bergantung pada keberuntungan, pola bergantung pada konsistensi. Ketika perilaku yang sama terus menghasilkan hasil yang sama, Anda tidak lagi membuat asumsi. Anda mengenali kenyataan yang mengulangi dirinya sendiri. Itulah mengapa kesadaran Anda sering datang lebih awal daripada orang lain. Anda tidak meramalkan masa depan. Anda memperhatikan arah di mana segala sesuatu sudah bergerak. Bagian yang luar biasa adalah bahwa kemampuan ini tidak berasal dari memiliki semua jawaban. Itu berasal dari menolak untuk mengabaikan hal-hal kecil. Kebanyakan orang menunggu ledakan sebelum mereka mengakui ada sumbu. Anda memperhatikan sumbu sementara semua orang masih menikmati kembang api. Perbedaan itu mungkin tidak mendapatkan tepuk tangan segera, tetapi itu sering menyelamatkan Anda dari berjalan buta ke dalam situasi yang kemudian membuat semua orang bertanya-tanya. Bagaimana tidak ada yang melihat ini datang? Di dalam hati, Anda sudah tahu jawabannya. Seseorang melakukannya. Pikiran Anda tidak mudah tunduk pada arus mayoritas. Salah satu bentuk kebebasan yang paling langka adalah kemampuan untuk berpikir tanpa harus terlebih dahulu mencari persetujuan dari orang banyak. Sekilas, hal itu tampak sederhana,
Tetapi kenyataannya hanya sedikit orang yang benar-benar memilikinya. Sebagian besar keyakinan manusia terbentuk dari lingkungan sekitar, dari keluarga, teman, kebiasaan sosial, dan berbagai pandangan yang terus berulang hingga dianggap sebagai kebenaran. Banyak orang menerimanya begitu saja karena kesepakatan bersama memberikan rasa aman dan rasa memiliki. Namun, rasa nyaman dan kebenaran tidak selalu berjalan beriringan. Anda memiliki cara pandang yang berbeda. Ketika banyak orang bergegas menuju kesimpulan yang sama, ada bagian dalam diri Anda yang justru memilih untuk melambat dan mengamati. Anda tidak menolak pandangan umum hanya demi terlihat berbeda, tetapi Anda juga tidak menerimanya begitu saja hanya karena didukung oleh banyak orang. Anda memahami bahwa keyakinan yang diulang ribuan kali tetap dapat keliru jika tidak pernah benar-benar diuji. Cara berpikir seperti ini seringkali membuat orang lain merasa tidak nyaman, karena seseorang yang terbiasa berpikir mandiri tidak mudah diarahkan oleh ketakutan, euforia sesaat, ataupun tekanan sosial. Seringkali, orang menyamakan pemikiran mandiri dengan sikap memberontak. Mereka mengira bahwa siapapun yang tidak sepakat dengan mayoritas pasti sedang mencari masalah. Padahal, yang Anda lakukan hanyalah mengajukan pertanyaan yang jarang diajukan orang lain. Anda bersedia mempertimbangkan berbagai sisi sebelum mengambil kesimpulan. Bagi Anda, lebih baik merasa sendirian untuk sementara daripada menerima sesuatu yang keliru hanya demi diterima. Itulah sebabnya Anda kerap memahami sesuatu lebih cepat daripada orang lain. Ketika banyak orang sibuk mengulang apa yang mereka dengar, Anda justru memeriksa dasar dari setiap keyakinan. Apa yang mendukungnya, apa yang bertentangan dengannya, dan mengapa sebagian gagasan menyebar begitu cepat sementara yang lain menghilang tanpa jejak. Sejarah telah berkali-kali menunjukkan bahwa jumlah yang besar tidak selalu identik dengan kebijaksanaan. Banyak gagasan yang pernah diterima secara luas pada akhirnya terbukti keliru. Sebuah keyakinan dapat memperoleh dukungan yang besar, tetapi dukungan itu sendiri tidak pernah cukup untuk mengubah sesuatu menjadi benar. Kerumunan mampu menciptakan rasa yakin, tetapi tidak mampu menciptakan kenyataan. Tentu saja, ada harga yang harus dibayar untuk mempertahankan cara berpikir seperti ini. Orang-orang mungkin menyebut Anda terlalu keras kepala, terlalu berhati-hati, atau terlalu banyak berpikir. Sebagian bahkan menganggap Anda negatif hanya karena Anda enggan menerima jawaban yang mudah. Namun, berpikir dengan cermat bukanlah kelemahan. Justru di sanalah letak kekuatan sesungguhnya. Ketika keyakinan dibangun melalui pengamatan, refleksi, dan keberanian untuk berdiri sendiri, keyakinan itu menjadi milik Anda sepenuhnya, bukan sekadar warisan dari suara-suara di sekitar. Memiliki pikiran yang bebas tidak berarti Anda akan selalu benar. Tidak ada seorang pun yang mampu mencapai hal itu. Namun, kebebasan berpikir memberi Anda kesempatan untuk mengenali kebenaran ketika ia muncul, bahkan ketika bentuknya tidak populer atau sulit diterima. Karena itulah Anda sering memahami banyak hal lebih awal, bukan karena mengikuti kelompok yang berbeda, melainkan karena Anda bersedia mengikuti kenyataan kemanapun ia membawa Anda. Anda memperhatikan apa yang sering terlewatkan oleh orang lain. Ada perbedaan besar antara melihat dan benar-benar memperhatikan. Kebanyakan orang merasa bahwa mereka sudah cukup peka terhadap dunia di sekitar mereka. Padahal seringkali mereka hanya memperhatikan hal-hal yang sesuai dengan keyakinan yang sudah dimiliki sebelumnya. Pikiran manusia cenderung menyaring informasi, menyingkirkan hal-hal yang tidak nyaman, dan mengabaikan detail yang tampak kecil. Akibatnya, dua orang dapat menyaksikan peristiwa yang sama, tetapi pulang dengan pemahaman yang sepenuhnya berbeda. Anda memiliki kebiasaan untuk memperhatikan hal-hal yang lolos dari perhatian kebanyakan orang. Bukan karena Anda memiliki kemampuan khusus, melainkan karena Anda tidak berhenti pada permukaan. Ketika orang lain terpaku pada penampilan, status, atau kata-kata yang terdengar meyakinkan, perhatian Anda justru tertuju pada hal-hal kecil yang tidak sepenuhnya selaras. Anda menyadari ketika tindakan seseorang mulai menjauh dari apa yang pernah dijanjikan. Anda menangkap perubahan sikap yang samar, jeda yang tidak biasa, atau cerita yang perlahan berubah seiring waktu. Sebagian besar orang mengabaikan hal-hal semacam itu karena menganggapnya tidak penting, namun Anda menyimpannya dalam ingatan. Satu ketidaksesuaian mungkin tidak berarti apa-apa,
Dua ketidaksesuaian bisa jadi sekadar kebetulan. Tetapi ketika pola yang sama terus muncul, Anda mulai memahami bahwa ada sesuatu yang lebih dalam sedang terjadi. Kesadaran semacam inilah yang membedakan Anda dari kebanyakan orang. Anda jarang membentuk kesimpulan hanya dari satu peristiwa besar. Sebaliknya, Anda menyusunnya dari banyak pengamatan kecil yang terkumpul selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Karena itulah, ketika kenyataan akhirnya terungkap, Anda seringkali tidak merasa terkejut. Orang lain mungkin merasa semuanya datang secara tiba-tiba, tetapi Anda telah melihat tanda-tandanya jauh sebelumnya. Hal-hal kecil yang sempat diabaikan, janji yang tidak pernah ditepati, perubahan perilaku yang perlahan namun konsisten. Banyak orang percaya bahwa sesuatu yang menyesatkan selalu tampak jelas sejak awal. Kenyataannya tidak demikian. Hal-hal yang paling membingungkan justru sering tersembunyi di balik rutinitas sehari-hari. Orang menunggu bukti besar sambil mengabaikan puluhan petunjuk kecil yang sebenarnya sudah mengarah pada kesimpulan yang sama. Ketika kenyataan akhirnya muncul, mereka menyebutnya sebagai kejutan, padahal tanda-tandanya telah ada sejak lama. Kemampuan untuk memperhatikan detail seperti ini terkadang membuat Anda merasa terasing. Orang lain mungkin menganggap kesimpulan Anda terlalu cepat atau terlalu berlebihan, tanpa menyadari berapa lama Anda telah mengamati sebelum berbicara. Mereka hanya melihat hasil akhirnya, bukan proses panjang yang membentuknya. Namun, kesadaran semacam ini juga membutuhkan kedisiplinan. Anda belajar untuk tidak terburu-buru mengambil keputusan, tetapi juga tidak mengabaikan pola yang terus berulang. Seiring waktu, Anda memahami bahwa kebijaksanaan tidak lahir dari reaksi yang impulsif, melainkan dari kemampuan mengenali hal-hal kecil yang terus muncul dan menolak untuk menghilang. Karena itulah Anda sering mengetahui sesuatu lebih cepat daripada orang lain. Ketika sebagian orang masih menunggu penjelasan yang jelas dan gamblang, Anda telah lebih dahulu menangkap isyarat-isyarat halus yang tersebar di sepanjang perjalanan. Kenyataan jarang datang secara mendadak. Ia biasanya hadir perlahan, meninggalkan jejak-jejak kecil yang hanya disadari oleh mereka yang bersedia memperhatikannya dengan sungguh-sungguh. Orang sering menertawakan hal-hal yang memaksa mereka. Mengubah cara pandang. Salah satu kenyataan yang paling sulit diterima adalah bahwa penolakan terhadap sebuah gagasan tidak selalu muncul karena gagasan itu salah. Seringkali, orang menolaknya karena menerimanya berarti mereka harus mengubah cara mereka memahami dunia. Perubahan seperti itu tidak mudah. Dibutuhkan keberanian untuk mengakui bahwa apa yang selama ini diyakini mungkin tidak sepenuhnya benar, atau bahkan perlu ditinjau kembali. Bagi banyak orang, mempertahankan keyakinan lama terasa jauh lebih nyaman daripada membangun pemahaman baru dari awal. Karena alasan itulah, tawa dan ejekan kerap menjadi bentuk pertahanan yang tidak disadari. Daripada memeriksa sesuatu yang menantang keyakinan mereka, sebagian orang memilih untuk meremehkannya, menganggapnya berlebihan, atau mengabaikannya sama sekali. Dengan cara itu, mereka tidak perlu menghadapi pertanyaan yang lebih besar tentang diri mereka sendiri. Jika pembawa gagasan dapat dianggap keliru atau berlebihan, maka pesan yang dibawanya pun tidak perlu dipikirkan lebih jauh. Fenomena ini terjadi jauh lebih sering daripada yang disadari kebanyakan orang. Ketika sebuah pandangan mulai mengguncang kebiasaan, tradisi, atau cara hidup yang telah lama dijalani, percakapan perlahan berubah. Pembahasan tidak lagi berfokus pada benar atau salah, melainkan pada upaya mempertahankan rasa aman. Tanpa disadari, pikiran bertanya, jika hal ini benar, lalu apa lagi yang selama ini tidak saya pahami? Pertanyaan semacam itu terasa berat karena menyentuh dasar dari identitas seseorang. Mungkin Anda pernah mengalaminya sendiri. Anda menyampaikan pengamatan, mengungkapkan kekhawatiran, atau menunjukkan sesuatu yang menurut Anda tidak masuk akal. Namun, alih-alih disambut dengan rasa ingin tahu, yang datang justru sindiran atau penolakan. Bukan karena apa yang Anda sampaikan tidak memiliki dasar, melainkan karena kata-kata itu menyentuh wilayah yang belum siap disentuh oleh orang lain. Apa yang bagi Anda tampak sebagai ajakan untuk berpikir, bagi mereka terasa seperti ancaman terhadap kenyamanan yang selama ini mereka miliki. Menariknya,
Kebanyakan orang tidak menyadari bahwa mereka sedang mempertahankan kenyamanan, bukan mempertahankan kebenaran. Begitu seseorang terikat secara emosional pada suatu cara pandang, ia cenderung melindunginya. Bahkan ketika tanda-tanda mulai menunjukkan bahwa ada sesuatu yang perlu dipertanyakan, banyak orang lebih memilih mencari alasan untuk mempertahankan keyakinan lama daripada mempertimbangkan kemungkinan bahwa mereka perlu mengubahnya. Sejak dahulu, berbagai pemikiran baru, sudut pandang yang berbeda, dan kenyataan yang tidak nyaman seringkali mengalami penolakan sebelum akhirnya diterima. Bukan karena gagasan-gagasan itu tidak bernilai, melainkan karena ia muncul lebih awal daripada kesiapan banyak orang untuk menerimanya. Waktu seringkali menjadi jembatan antara penolakan dan penerimaan. Apa yang terdengar asing hari ini dapat menjadi sesuatu yang dianggap biasa di masa depan. Karena itu, jangan pernah mengukur nilai sebuah pemikiran dari seberapa cepat ia diterima. Tidak semua gagasan yang langsung disambut adalah gagasan yang mendalam, dan tidak semua gagasan yang ditolak adalah gagasan yang keliru. Banyak pemahaman yang paling berharga justru lahir di tengah keraguan dan pertentangan. Di balik semua itu, ada pelajaran penting bagi Anda sendiri. Jangan merasa kecil ketika pengamatan yang telah Anda renungkan dengan sungguh-sungguh diabaikan oleh orang lain. Reaksi mereka seringkali lebih mencerminkan batasan yang ada dalam cara berpikir mereka daripada kualitas pemikiran Anda. Tetaplah rendah hati, terbuka terhadap kemungkinan bahwa Anda pun dapat keliru. Tetapi jangan berhenti mencari pemahaman yang lebih dalam hanya karena tidak semua orang bersedia mendengarkannya. Pada akhirnya, kenyataan memiliki caranya sendiri untuk menjelaskan segala sesuatu. Pendapat dapat berubah, emosi dapat memengaruhi penilaian, dan ejekan dapat terdengar sangat meyakinkan. Namun, semua itu tidak mampu mengubah apa yang benar. Lambat atau cepat, kebenaran akan berdiri dengan sendirinya, tanpa perlu meminta pengakuan dari siapapun. Anda melihat akhir. Ketika orang lain masih terpesona oleh permulaan, salah satu perbedaan terbesar antara kebijaksanaan dan antusiasme terletak pada cara keduanya memandang waktu. Antusiasme cenderung terpaku pada apa yang terlihat saat ini, sementara kebijaksanaan diam-diam bertanya tentang kemana semua itu akan mengarah di masa depan. Banyak orang mudah terpesona oleh awal yang menjanjikan. Mereka tertarik pada pesona, keberhasilan yang datang dengan cepat, dan segala sesuatu yang tampak mengesankan pada pandangan pertama. Namun, Anda memiliki cara melihat yang berbeda. Pikiran Anda secara alami bergerak melampaui kesan awal. Anda tidak hanya mendengarkan apa yang dikatakan seseorang, tetapi juga memperhatikan apa yang terus mereka lakukan dari waktu ke waktu. Anda tidak menilai sebuah kesempatan hanya dari betapa menariknya ia terlihat sekarang, melainkan dari fondasi yang menopangnya. Bagi Anda, setiap pilihan membawa arah, dan setiap arah pada akhirnya akan mencapai tujuan tertentu. Itulah sebabnya Anda seringkali tidak mudah terkesan oleh hal-hal yang membuat banyak orang bersemangat. Pengalaman telah mengajarkan bahwa awal yang memukau belum tentu dibangun di atas dasar yang kokoh. Pesona dapat menyembunyikan kelemahan, keberhasilan yang cepat dapat menutupi masalah yang lebih dalam, dan sesuatu yang tampak sempurna di permukaan belum tentu mampu bertahan dalam perjalanan yang panjang. Sebagian orang mungkin menganggap sikap Anda terlalu hati-hati atau bahkan pesimis. Mereka melihat Anda sebagai sosok yang terlalu banyak bertanya ketika semua orang sedang menikmati euforia. Padahal, Anda bukan sedang mencari alasan untuk meragukan sesuatu. Anda hanya ingin memahami apa yang sesungguhnya sedang terjadi. Ada perbedaan besar antara sikap sinis dan keinginan untuk melihat sesuatu secara utuh. Karena kebiasaan ini, kekecewaan seringkali tidak datang sebagai kejutan bagi Anda. Ketika suatu keadaan akhirnya runtuh, banyak orang menggambarkannya sebagai sesuatu yang tiba-tiba. Mereka mengatakan bahwa tidak ada tanda-tanda sebelumnya. Namun, Anda mengingat hal-hal kecil yang telah muncul sejak awal. Keputusan yang tampak sepele, janji yang tidak pernah benar-benar diwujudkan, atau kebiasaan yang perlahan mengarah pada masalah yang lebih besar. Salah satu pelajaran paling mendalam dalam hidup adalah bahwa akhir jarang diciptakan pada saat terakhir. Sebagian besar akhir sesungguhnya telah mulai terbentuk jauh sebelumnya, tersembunyi di dalam kebiasaan, sikap, dan pilihan-pilihan kecil yang tampak tidak penting.
Waktu hanya memperlihatkan apa yang selama ini tumbuh di balik permukaan. Kesadaran akan hal ini membuat Anda tidak mudah larut dalam kegembiraan, tetapi juga tidak mudah panik ketika menghadapi ketidakpastian. Anda memahami bahwa waktu akan memperlihatkan apa yang saat ini belum terlihat. Ketika banyak orang hanya terpaku pada bab pertama sebuah cerita, perhatian Anda sudah bergerak menuju keseluruhan alurnya. Anda bertanya pada diri sendiri, apakah keputusan hari ini masih akan masuk akal beberapa tahun mendatang? Anda mempertimbangkan apakah karakter seseorang mampu bertahan menghadapi tekanan yang lebih besar. Anda memikirkan apakah jalan yang dipilih saat ini benar-benar mengarah ke tujuan yang diinginkan. Cara pandang seperti ini memang terkadang terasa sepi. Dunia cenderung memuja hal-hal yang memberikan kepuasan instan, sementara hanya sedikit orang yang bersedia memikirkan konsekuensi jangka panjang. Namun, kebijaksanaan memang selalu membutuhkan kesabaran. Ia menuntut kemampuan untuk melihat melampaui apa yang tampak sekarang dan memahami bahwa setiap awal selalu menyimpan petunjuk tentang akhir yang sedang dibangunnya. Karena itulah Anda sering mengetahui apa yang akan terjadi lebih cepat daripada orang lain. Bukan karena Anda mampu melihat masa depan, melainkan karena Anda memahami bahwa masa depan sesungguhnya sedang dibentuk oleh pilihan-pilihan yang dibuat hari ini. Ketajaman Anda lahir dari pengalaman yang berulang. Ada orang-orang yang memperoleh kebijaksanaan melalui nasihat dan bimbingan. Namun, ada pula mereka yang belajar karena kehidupan tidak memberi mereka pilihan lain. Ketajaman Anda tidak muncul dalam semalam, dan tentu saja tidak terbentuk hanya dari kata-kata yang menginspirasi. Ia dibangun melalui pengalaman-pengalaman yang meninggalkan bekas ketika kepercayaan dikhianati, harapan tidak terpenuhi, dan kenyataan ternyata berbeda dari apa yang terlihat di permukaan. Pada awalnya, pengalaman-pengalaman itu mungkin terasa tidak adil. Anda bertanya-tanya mengapa pelajaran yang sama terus berulang, sementara orang lain tampak menjalani hidup tanpa banyak gangguan. Namun, seiring waktu, Anda mulai menyadari sesuatu yang penting. Setiap kekecewaan tidak hanya meninggalkan rasa sakit, tetapi juga meninggalkan pemahaman. Anda mulai mengenali perilaku yang dahulu tidak pernah Anda perhatikan. Anda memahami perbedaan antara ketulusan dan kepandaian berbicara. Anda belajar bahwa konsistensi jauh lebih berharga daripada pesona sesaat, dan bahwa karakter seseorang baru benar-benar terlihat seiring berjalannya waktu. Perubahan terbesar terjadi ketika Anda berhenti hanya mendengarkan apa yang dikatakan orang lain dan mulai memperhatikan apa yang terus mereka lakukan. Siapapun dapat mengucapkan janji yang indah ketika keadaan masih mudah. Namun, watak seseorang baru terlihat ketika mempertahankan janji itu menjadi sesuatu yang sulit. Pengalaman-pengalaman tersebut mengubah cara Anda memandang dunia. Anda tidak menjadi lebih sinis, melainkan lebih peka. Ada perbedaan besar antara keduanya. Sikap sinis menganggap semua orang tidak dapat dipercaya, sedangkan ketajaman hanya mengajarkan Anda untuk menunggu sampai tindakan membuktikan kata-kata. Seiring bertambahnya pengalaman, pertanyaan yang Anda ajukan pun berubah. Anda tidak lagi bertanya apakah seseorang terdengar meyakinkan. Sebaliknya, Anda mulai bertanya apakah perilakunya tetap konsisten ketika tidak ada yang melihat. Perubahan kecil dalam cara berpikir ini mengubah banyak hal. Ia membantu Anda melihat sesuatu yang sebelumnya tersembunyi di balik emosi dan kesan pertama. Tidak semua orang memahami kehati-hatian Anda. Sebagian menganggap Anda terlalu menjaga jarak, sulit terkesan, atau terlalu berhati-hati. Mereka melihat hasil akhirnya, tetapi tidak melihat perjalanan panjang yang membentuk sikap tersebut. Mereka tidak menyaksikan saat-saat ketika kepercayaan disalahgunakan atau ketika kebaikan dibalas dengan kekecewaan. Namun, ada sesuatu yang indah dari ketajaman yang lahir dari pengalaman. Ia tidak membuat Anda hidup dalam kepahitan, melainkan membuat Anda lebih siap menghadapi kenyataan. Anda tidak lagi takut ditipu seperti dahulu, karena pengalaman telah melatih mata Anda untuk melihat apa yang sebelumnya terlewatkan. Rasa sakit yang pernah hadir tidak lagi menjadi penjara. Ia telah berubah menjadi guru yang diam-diam membimbing Anda untuk memahami dunia dengan lebih jernih. Kebenaran sering datang dalam bentuk yang sulit dipahami.
Salah satu kesalahan terbesar yang sering dilakukan manusia adalah menganggap bahwa kebenaran selalu hadir dengan keyakinan yang kuat, penerimaan yang luas, dan pengakuan yang datang seketika. Kenyataannya justru sering berlawanan. Banyak hal yang pada akhirnya terbukti benar justru muncul dalam bentuk yang canggung, tidak nyaman, dan terasa asing bagi kebanyakan orang. Ia datang membawa pertanyaan yang mengganggu kebiasaan lama, dan memaksa orang untuk memikirkan kembali apa yang selama ini mereka yakini. Manusia pada dasarnya cenderung mempercayai apa yang terasa akrab. Ketika sebuah gagasan sejalan dengan keyakinan yang telah lama mereka pegang, mereka menerimanya tanpa banyak pertimbangan. Namun, ketika sesuatu menantang pandangan yang telah dibangun selama bertahun-tahun, reaksi pertama yang muncul seringkali bukan rasa ingin tahu, melainkan penolakan. Jauh lebih mudah menyebut suatu gagasan sebagai sesuatu yang aneh daripada mengakui bahwa pemahaman yang dimiliki selama ini mungkin belum lengkap. Karena itulah, banyak kebenaran penting pada awalnya diabaikan. Bukan karena tidak memiliki dasar, melainkan karena ia muncul sebelum banyak orang siap menerimanya. Ada masa ketika sebuah pemikiran dianggap mustahil, lalu beberapa tahun kemudian diterima sebagai sesuatu yang wajar. Yang berubah bukanlah kenyataannya, melainkan kesiapan manusia untuk melihatnya dengan cara yang berbeda. Mungkin Anda pernah mengalami situasi semacam itu. Anda menyadari adanya sesuatu yang terasa tidak tepat, mempertanyakan pandangan yang diterima secara umum, atau menunjukkan hal-hal yang tidak diperhatikan oleh orang lain. Namun, alih-alih dipertimbangkan dengan serius, apa yang Anda sampaikan justru dianggap berlebihan atau terlalu berbeda. Seringkali, penolakan itu bukan lahir dari pertimbangan yang mendalam, melainkan dari ketidaknyamanan menghadapi sesuatu yang tidak sesuai dengan keyakinan yang telah mapan. Menariknya, banyak orang mengukur kebenaran berdasarkan seberapa populer sebuah gagasan. Mereka beranggapan bahwa sesuatu yang didukung banyak orang pasti benar, sedangkan sesuatu yang masih dipertanyakan pasti keliru. Padahal, sejarah berulang kali membuktikan bahwa jumlah pendukung tidak pernah menjadi ukuran mutlak bagi kenyataan. Sebuah keyakinan dapat diwariskan dan diulang oleh banyak orang selama bertahun-tahun tanpa pernah benar-benar diuji. Seringkali, kebenaran tidak datang melalui peristiwa besar yang langsung mengubah segalanya. Ia bermula dari pengamatan kecil, dari pertanyaan sederhana, atau dari keberanian seseorang untuk memperhatikan sesuatu yang dianggap sepele. Pada awalnya, hal-hal tersebut tampak tidak penting. Namun seiring waktu, potongan-potongan kecil itu mulai saling terhubung hingga membentuk gambaran yang utuh. Apa yang dahulu terlihat mustahil perlahan menjadi jelas. Disinilah kesabaran memainkan peran yang sangat penting. Jika Anda meninggalkan setiap gagasan hanya karena tidak segera diterima, Anda akan menghabiskan hidup untuk mengejar pengakuan, bukan pemahaman. Tidak semua hal dapat dipahami dalam sekejap. Beberapa pelajaran membutuhkan waktu untuk berkembang dan hanya dapat dilihat dengan jelas oleh mereka yang bersedia mengamati lebih lama. Tentu saja, tidak semua hal yang terdengar berbeda otomatis benar. Kerendahan hati tetap dibutuhkan. Kemampuan untuk menguji, mempertimbangkan, dan menilai dengan tenang tetap menjadi bagian penting dari kebijaksanaan. Namun, hal yang sama pentingnya adalah keberanian untuk tidak menolak sesuatu hanya karena ia terdengar asing. Banyak perubahan besar dalam kehidupan manusia berawal dari pemikiran yang pada awalnya dianggap mustahil. Ada bagian dalam diri Anda yang menangkap sesuatu. Sebelum mampu menjelaskannya dalam kehidupan, ada saat-saat ketika logika dan fakta belum mampu menjelaskan seluruh kenyataan. Kemampuan berpikir tentu sangat penting. Ia membantu seseorang mengambil keputusan, menyelesaikan masalah, dan memahami dunia dengan lebih baik. Namun, ada pengalaman tertentu yang tidak selalu dapat dijelaskan secara langsung. Kadang-kadang, jauh sebelum pikiran mampu menyusun alasan yang masuk akal, ada bagian dalam diri yang lebih dulu menyadari bahwa sesuatu tidak sepenuhnya benar atau justru terasa sangat tepat. Hal ini bukan berarti seseorang harus mengabaikan akal sehat atau mengikuti setiap perasaan yang muncul. Kesadaran yang mendalam bukanlah sesuatu yang impulsif dan bukan pula hasil dari ketakutan. Sebaliknya,
Ia lahir dari pengalaman panjang dalam memperhatikan berbagai isyarat halus yang terus muncul tanpa alasan yang jelas. Isyarat-isyarat itu tidak datang dengan suara keras. Ia hadir secara tenang, tetapi tetap bertahan hingga akhirnya meminta untuk diperhatikan. Barangkali Anda pernah berada dalam situasi ketika segala sesuatu tampak sempurna di permukaan, tetapi ada sesuatu dalam diri Anda yang tidak merasa tenang. Orang-orang di sekitar tampak yakin dan antusias, sementara Anda justru merasakan keraguan yang sulit dijelaskan. Pada awalnya, Anda mungkin mempertanyakan diri sendiri dan menganggap bahwa Anda terlalu berhati-hati. Namun, beberapa waktu kemudian, kenyataan perlahan terungkap dan apa yang dahulu terasa samar tiba-tiba menjadi masuk akal. Sebaliknya, ada pula momen ketika sebuah pilihan tampak penuh ketidakpastian dan tidak mendapatkan dukungan dari banyak orang, tetapi Anda justru merasakan ketenangan yang tidak dapat dijelaskan. Orang lain mungkin tidak memahami alasan di balik keyakinan tersebut. Mereka hanya melihat apa yang tampak di permukaan, sementara Anda merasakan sesuatu yang lebih dalam yang tidak mudah diungkapkan dengan kata-kata. Banyak orang mengabaikan pengalaman semacam ini karena mereka terbiasa hanya mempercayai apa yang dapat dibuktikan dengan segera. Jika sesuatu tidak dapat dijelaskan secara langsung, mereka menganggapnya tidak penting. Namun, kehidupan seringkali menunjukkan bahwa tidak semua hal yang berarti datang dengan penjelasan yang lengkap sejak awal. Sebagian kenyataan memperlihatkan dirinya secara perlahan, menunggu mereka yang cukup tenang untuk menyadarinya. Kesadaran semacam ini juga menuntut keseimbangan. Setiap kesan dan keyakinan perlu dipertemukan dengan kebijaksanaan, pertimbangan yang matang, dan pengalaman yang nyata. Ketika kemampuan berpikir dan kepekaan batin berjalan beriringan, keduanya menciptakan pemahaman yang jauh lebih utuh. Salah satu tanpa yang lain dapat menyesatkan, tetapi keduanya bersama-sama dapat membawa seseorang menuju kejernihan. Orang lain mungkin tidak selalu memahami mengapa Anda ragu ketika mereka terburu-buru, atau mengapa Anda tetap tenang ketika mereka panik. Hal itu terjadi karena mereka hanya menilai apa yang terlihat, sedangkan Anda telah belajar memperhatikan apa yang tersembunyi di balik permukaan. Anda memahami bahwa sesuatu dapat tampak meyakinkan di luar, tetapi menyimpan kenyataan yang berbeda di dalamnya. Mungkin itulah alasan mengapa Anda sering memahami banyak hal lebih cepat daripada orang lain. Bukan karena Anda memiliki jawaban untuk semuanya, melainkan karena Anda tidak hanya bergantung pada apa yang paling keras, paling populer, atau paling mudah terlihat. Anda memberi ruang bagi pengamatan yang tenang dan memperhatikan hal-hal kecil yang tetap bertahan, bahkan ketika segala suara di sekitar mulai mereda. Seiring waktu, Anda menyadari bahwa banyak peringatan dan banyak pula jawaban penting dalam hidup pertama kali hadir sebagai bisikan yang lembut. Dan lebih sering daripada yang disadari, bisikan itu muncul karena suatu alasan. Anda bersedia kehilangan persetujuan demi menjaga kejujuran pada diri sendiri. Salah satu pergulatan paling sunyi yang dihadapi banyak orang adalah pilihan antara diterima dan tetap setia pada apa yang mereka yakini benar. Tidak sedikit orang yang tanpa sadar membentuk cara berpikir mereka berdasarkan keinginan untuk mendapatkan penerimaan. Mereka menyembunyikan keraguan, menahan pendapat, atau mengikuti arus meskipun ada bagian dalam diri mereka yang sebenarnya tidak sepenuhnya setuju. Sedikit demi sedikit, keinginan untuk disukai mulai mengambil alih. Orang mulai mengatakan apa yang ingin didengar oleh lingkungan, bukan apa yang benar-benar mereka pikirkan. Dalam keadaan seperti itu, kebenaran menjadi sesuatu yang dapat ditawar, sementara penerimaan sosial dianggap lebih penting daripada kejujuran terhadap diri sendiri. Namun, Anda mengambil jalan yang berbeda. Pada titik tertentu, Anda memahami bahwa penerimaan yang diperoleh dengan mengorbankan keyakinan bukanlah sesuatu yang dapat memberikan ketenangan yang sejati. Kesadaran itu tidak datang dengan mudah. Ia lahir melalui percakapan yang sulit, kesalahpahaman, dan pengalaman ketika orang-orang menjauh hanya karena Anda menolak mengikuti apa yang dianggap paling aman. Yang menarik, persetujuan orang lain sebenarnya sangat rapuh. Mereka yang memuji hari ini dapat berubah pikiran esok hari ketika keadaan berubah. Jika seseorang menggantungkan identitasnya pada penerimaan orang lain, ia akan terus-menerus menyesuaikan dirinya demi memenuhi harapan yang tidak pernah benar-benar tetap. Sebaliknya,
Hidup dengan kejujuran menuntut sesuatu yang jauh lebih besar. Ia menuntut kesabaran untuk memahami kenyataan sebelum mengambil kesimpulan. Ia menuntut keberanian untuk mengakui kesalahan ketika memang salah dan keteguhan untuk mempertahankan apa yang benar, meskipun belum banyak yang memahami. Sebagian orang mungkin menyebut sikap ini sebagai keras kepala. Mereka melihat keteguhan sebagai penolakan untuk mendengarkan. Padahal, Anda mendengarkan dengan sangat saksama. Hanya saja, Anda memilih untuk memberi perhatian lebih besar pada kenyataan daripada pada tekanan sesaat. Jika alasan yang lebih baik muncul, Anda bersedia mengubah pandangan. Namun, Anda tidak ingin mengubah keyakinan hanya karena suara mayoritas menjadi semakin keras. Tentu saja, ada harga yang harus dibayar. Anda tidak selalu menjadi orang yang paling disukai. Sebagian orang mungkin salah memahami niat Anda, sementara yang lain menganggap Anda terlalu banyak bertanya. Namun, seiring berjalannya waktu, sesuatu yang menarik mulai terjadi. Orang-orang perlahan menyadari bahwa cara berpikir Anda tidak dibentuk oleh tren atau tekanan dari luar. Mereka mulai memahami bahwa pendapat Anda lahir dari pertimbangan yang mendalam, bukan dari keinginan untuk menyenangkan siapapun. Pada akhirnya, hadiah terbesar dari sikap seperti ini bukanlah membuktikan bahwa orang lain salah. Hadiah terbesar adalah mengetahui bahwa Anda tetap jujur terhadap diri sendiri. Ketika penerimaan datang, Anda menerimanya dengan tenang. Ketika penolakan muncul, Anda tidak kehilangan arah. Sebab, Anda telah memahami bahwa ketenangan sejati tidak dibangun di atas persetujuan banyak orang, melainkan di atas keberanian untuk tetap berpijak pada apa yang Anda yakini benar. Hadiah terbesar bukanlah memenangkan perdebatan atau membuktikan bahwa orang lain keliru. Hadiah terbesar adalah memiliki kebebasan untuk berpikir dengan jernih tanpa harus terus-menerus mencari pengakuan. Ketika seseorang tidak lagi menggantungkan harga dirinya pada persetujuan orang lain, ia memperoleh sesuatu yang jauh lebih berharga: ketenangan. Ia tidak lagi dipaksa untuk mengubah pendirian hanya demi diterima, dan ia tidak lagi takut kehilangan tempat di tengah keramaian karena memilih untuk tetap setia pada apa yang diyakininya. Kebebasan semacam itu tidak datang secara tiba-tiba. Ia dibangun melalui pengalaman panjang, melalui momen-momen ketika Anda harus memilih antara kenyamanan dan kejujuran, antara mengikuti arus atau mempertahankan apa yang menurut Anda benar. Setiap pilihan kecil yang dibuat dalam kesendirian perlahan membentuk karakter. Sedikit demi sedikit, Anda belajar bahwa menjadi bagian dari kelompok tidak selalu berarti harus mengorbankan kemampuan untuk berpikir secara mandiri. Pada akhirnya, kemampuan untuk melihat sesuatu lebih awal bukanlah sebuah keajaiban ataupun kelebihan yang dimiliki oleh segelintir orang. Kemampuan itu lahir dari kebiasaan sederhana yang dilakukan berulang kali. Mengamati dengan saksama, mempertanyakan hal-hal yang tampak pasti, serta bersedia mempertimbangkan kemungkinan yang tidak dipikirkan oleh kebanyakan orang. Apa yang bagi sebagian orang terlihat seperti intuisi, seringkali sebenarnya merupakan hasil dari perhatian yang konsisten terhadap berbagai detail yang selama ini terabaikan. Sebagian orang menjalani hidup dengan hanya memperhatikan apa yang tampak di permukaan. Mereka menerima kesimpulan yang sudah tersedia, mengikuti arah yang telah ditentukan, dan merasa cukup dengan jawaban-jawaban yang paling mudah ditemukan. Tidak ada yang salah dengan itu. Namun, ada orang-orang tertentu yang secara alami terdorong untuk menggali lebih dalam. Mereka merasa bahwa di balik setiap peristiwa, setiap keputusan, dan setiap perubahan, selalu ada lapisan makna yang lebih luas untuk dipahami. Mungkin Anda termasuk di antara orang-orang tersebut. Bukan karena Anda merasa lebih baik daripada orang lain, melainkan karena Anda telah belajar bahwa kenyataan seringkali jauh lebih rumit daripada yang terlihat pada pandangan pertama. Anda memahami bahwa apa yang tampak jelas hari ini dapat berubah besok, bahwa apa yang dipuji banyak orang belum tentu bertahan lama, dan bahwa sesuatu yang dianggap tidak penting sekarang dapat menjadi penjelasan bagi berbagai hal di masa depan. Cara pandang seperti ini tidak selalu membawa kemudahan. Ada saat-saat ketika Anda merasa sendirian dalam pemikiran Anda sendiri. Ada momen ketika orang lain tidak memahami alasan di balik kehati-hatian Anda, atau menganggap pertanyaan yang Anda ajukan sebagai sesuatu yang berlebihan. Terkadang,
Anda bahkan mulai meragukan diri sendiri karena pandangan Anda berbeda dari kebanyakan orang di sekitar. Namun, seiring waktu, pengalaman mengajarkan bahwa kesendirian dalam berpikir bukanlah sesuatu yang harus ditakuti. Banyak pemahaman penting justru lahir dalam keheningan, jauh dari keramaian dan tekanan untuk segera mengambil sikap. Di saat orang lain sibuk mencari jawaban yang cepat, Anda belajar menghargai proses untuk memahami sesuatu secara perlahan. Anda menyadari bahwa kebijaksanaan jarang muncul dari reaksi spontan. Ia tumbuh dari kesabaran, pengamatan, dan keberanian untuk tetap terbuka terhadap kenyataan, bahkan ketika kenyataan itu tidak sesuai dengan harapan. Ada kekuatan tersendiri dalam kemampuan untuk menunda penilaian. Dunia sering mendorong orang untuk segera memilih sisi, menentukan pendapat, dan memberikan tanggapan sebelum memahami keseluruhan cerita. Akan tetapi, Anda belajar bahwa tidak semua pertanyaan membutuhkan jawaban yang cepat. Beberapa hal hanya dapat dipahami melalui waktu, pengalaman, dan kesediaan untuk terus memperhatikan ketika sebagian besar orang sudah berhenti peduli. Mungkin itulah sebabnya Anda sering menangkap pola sebelum pola tersebut terlihat jelas bagi orang lain. Anda memperhatikan perubahan kecil yang tampaknya tidak berarti. Anda mengingat hal-hal yang dianggap sepele. Anda melihat hubungan antara berbagai peristiwa yang bagi orang lain tampak terpisah. Bukan karena Anda mampu melihat masa depan, melainkan karena Anda memahami bahwa masa depan selalu dibentuk oleh pilihan, kebiasaan, dan keputusan yang dibuat hari ini. Semakin lama seseorang menjalani hidup, semakin ia menyadari bahwa kebenaran jarang datang dalam bentuk yang sederhana. Ia tidak selalu hadir dengan kepastian mutlak atau jawaban yang sempurna. Seringkali, kebenaran muncul dalam bentuk pertanyaan yang belum selesai, keraguan yang sulit dijelaskan, atau perasaan bahwa ada sesuatu yang belum sepenuhnya dipahami. Dibutuhkan kerendahan hati untuk menerima bahwa pengetahuan manusia selalu memiliki batas. Kerendahan hati inilah yang membedakan keterbukaan dari kesombongan. Orang yang benar-benar bijaksana tidak menganggap dirinya mengetahui segalanya. Ia justru menyadari betapa banyak hal yang masih perlu dipelajari. Ia tidak takut mengubah pandangan ketika menemukan pemahaman baru, tetapi juga tidak terburu-buru meninggalkan keyakinannya hanya karena tekanan dari luar. Pada akhirnya, hidup bukanlah tentang siapa yang paling cepat berbicara atau siapa yang paling banyak didengar. Hidup lebih sering menguji siapa yang mampu bertahan dalam pencarian akan pemahaman, siapa yang bersedia tetap jujur ketika keadaan menjadi sulit, dan siapa yang cukup berani untuk mempertahankan pikirannya sendiri tanpa kehilangan rasa hormat terhadap pandangan orang lain. Mungkin disitulah letak nilai sesungguhnya dari semua pengalaman yang telah Anda lalui. Bukan pada kemampuan untuk selalu benar, melainkan pada kemampuan untuk terus belajar. Bukan pada keinginan untuk memenangkan setiap perdebatan, melainkan pada keberanian untuk menghadapi kenyataan apa adanya. Dan bukan pada kebutuhan untuk selalu diterima, melainkan pada ketenangan yang muncul ketika Anda tahu bahwa cara berpikir Anda dibangun di atas pengamatan, refleksi, dan kejujuran terhadap diri sendiri. Pada akhirnya, waktu akan memperlihatkan banyak hal yang saat ini masih tersembunyi. Banyak jawaban yang belum terlihat akan muncul dengan sendirinya. Banyak hal yang sekarang diperdebatkan suatu hari nanti akan menjadi jelas. Ketika saat itu tiba, yang paling berharga bukanlah kenyataan bahwa Anda telah mengetahuinya lebih awal, melainkan bahwa Anda tetap menjaga pikiran tetap terbuka, hati tetap tenang, dan keberanian untuk mencari kebenaran tetap hidup di dalam diri Anda.